Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua ya, semoga umur kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan tentunya apa yang kalian harapkan bisa jadi kenyataan di tahun 2023 ini ya. Dan semoga saja derajat kalian diangkat, biar apa semua keinginan kalian ya, semua hajat kalian bisa terpenuhi. Amin. Dan salam setang bunder mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat kondisi daripada market cryptocurrency, dimana keadaannya seperti inilah ya, sama kayak yang tadi gitu ya kan. Dan semoga saja teman-teman ketika kalian melihat video ini pergerakan harga ya, parameter harga untuk semua aset cryptocurrency semoga mengalami kenaikan yang lebih tinggi lagi gitu. Amin ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada pertanyaan dari beberapa rekan-rekan perihal Bitget Price. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, kalau kita lihat untuk harga Price sendiri memang cenderung dia turun ya teman-teman. Ini menunjukkan apa ya? Salah satunya ya, ini pemicu harga turun adalah kita bicara apa adanya teman-teman. Kita bicara apa adanya. Jadi penyebabnya price turun ini salah satunya adalah yang seperti saya bilang di awal, keblunderan daripada developer, dan di sini kepercayaan para investor sudah mulai menurun untuk si Price. Ini salah satunya ya pemicu di mana harganya cenderung turun. Nah, seperti yang saya bilang teman-teman, potensi Price ini nyentuh kepala dua terbuka lebar ya. Kalau kalian ingin entry atau ingin melakukan DCI, sebenarnya di kepala 31 ini kan sudah bisa gitu untuk melakukan DCI. Cuman kemungkinan besar dia nyentuh kepala dua masih ada potensi. Oke. Jadi secara logika teman-teman ya, sebenarnya di sini kan kenaikan yang cukup signifikan nih di sini ya. Nah, di sini teman-teman ya, di sini naik, di sini orang pada take profit ya. Habis itu koreksi ya, di mana di sini antara buyer dan seller menang seller dan terjadi koreksi. Habis itu buyer dan seller ini saling bertempur lagi dan menang si buyer, dan akhirnya apa? Dia naik teman-teman, dia naik di pembakaran kedua ini teman-teman ya. Habis itu terjadilah perang kembali buyer and seller yang dimenangkan oleh seller, di mana di sini terjadi koreksi dan pembakaran ketiga nggak ada efeknya sama sekali antara buyer and seller, sama saja ya, sama-sama kuatnya ya, harganya cenderung sideways dan saat ini turun dan turun. Nah, penurunan ini pun dipicu dengan kejadian pemberhentian pembakaran yang terjadi di Price, maksudnya bulanan ya, yang dimana tim Price mengatakan akan membakar secara acak itu teman-teman. Cuman kalau kita cek di wallet penampung buybacknya memang belum ada sama sekali buyback yang dilakukan oleh tim Price. Oke ya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang kemarin atau semalam ikut AMA ya, sama saja mungkin merasa cukup kurang puas karena jawabannya juga nggak memuaskan gitu. Kalau menurut opini saya pribadi seperti itu teman-teman ya, kurang memuaskan karena di situ banyak sekali yang mempertanyakan perihal pembakaran Bitget Price, di mana apakah targetnya masih sama 36 bulan untuk 99%, dan di situ pun jawabannya belum terlalu meyakinkan, maksudnya nggak terlalu memuaskan. Dan ada juga yang bertanya, gimana apakah tahun ini bisa membakar 80% total pasokan daripada Price? Jawabannya itu tergantung dari pendapatan ya, dari pendapatan ya, return lah yang dihasilkan oleh tim Bitget Price gitu teman-teman ya. Jadi belum ada jawaban yang terlalu signifikan, tapi overall teman-teman, overall ya, selama developernya masih mau bekerja teman-teman, selama developernya masih mau bekerja, kalau menurut saya pribadi teman-teman masih ada ya, masih ada kelayakan untuk kita pegang dalam jangka panjang untuk si Price. Karena gini teman-teman ya, karena gini, kita berbicara belajar dari pengalaman dulu Shiba sama saja yang mengalami food yang cukup gila-gilaan dari para investornya mungkin yang merasa sangkut ya, terus orang-orang yang mungkin ya nggak suka gitu, karena apa, bukannya naik malah nambah zero waktu itu Shiba ya, tapi nggak tahu tiba-tiba dia naik ngepom tinggi ya. Jadi di sini ada kinerja keras yang sebenarnya cukup lucu juga yang dilakukan oleh developer Brace, dan semoga saja ya, tapi
tingkah laku developer Brace ini ada dampaknya, mengalami kenaikan volume sebesar 150%-an teman-teman, gila ya kan. Oke, kita lihat. Nah, jadi kita masuk ke akun Twitter resmi daripada Bitgetprice teman-teman, dimana kalau kita lihat updatean terbarunya ya, di sini ada updatean perihal rekapan food atau tracking food yang sudah menyerang Brace dari sejak dia lahir sampai saat ini gitu, bukan saat ini. Jadi ada 9 tracking yang direkam jejaknya oleh Bitgetprice ini perihal foodnya ya, salah satunya tentang blockchainnya, pelistingan ya, dan sebagainya. Kalian bisa membaca di sini, masuk ke dalam bitger.com ini teman-teman. Di sini ada 9 food yang dipecahkan oleh Bitgetprice, yang dipatahkan lah kurang lebih seperti itu. Mantap sih ya. Nah, di sini dikutip dari Launchcrash teman-teman, di mana here are on the top the cryptocurrency trending short. Nah, di mana di sini on Launchcrash ya, ada Brace di posisi keempat ya, di nomor 1 ada Bitcoin, VRA, Loon ya, Loon R ya, dan Brace 2K dan seterusnya. Dan di sini Brace pun tadi malam trending juga di Twitter teman-teman dengan 4,5 ribu tweetan. Mantap lah ya. Nah, yang perlu ketahui teman-teman bahwasanya semalam ya, Bitgetprice akun Twitter officialnya ini dia selalu komen ya, komen di top exchange kayak di Binance ya, dia komen juga, terus di KuCoin dia komen, pokoknya di top exchange ya dia komen, dan di orang-orang yang centang biru ya, Brace ini selalu memberikan komen ya, menunjukkan ini loh Brace ya, dia menciptakan blockchain pertama loh, ini loh Brace dia menciptakan membuat kerjasama dengan mobil IF pertama kali. Intinya seperti itu ya. Jadi dia itu sampai di berbagai tweetan orang itu di komen gitu oleh tim Brace. Ini salah satu pemicu lonjakan juga itu teman-teman, dimana hal konyol bisa dikatakan seperti itu ya, karena saya baru nemu developer yang melakukan hal seperti itu dengan akun Twitter resmi gitu ya kan, officialnya ya, saya baru menemukan ini, tapi ini konyol tapi asik juga gitu teman-teman ya. Ini membuktikan bahwasanya ini loh ya harapan saya gitu. Jadi dia menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya Brace ini masih ada masa depannya. Ini yang saya suka gitu ya kan. Walaupun terlihat konyol tapi ada dampak positifnya gitu teman-teman ya. Sebenarnya nggak harus seperti itu aja. Sebenarnya tim Brace ini cukup mengembalikan kepercayaan para investornya, mengembalikan proyek-proyek yang dulu dijanjikan, mengembalikan pembakaran yang memang itu benar-benar diharapkan oleh komunitas Brace. Itu juga akan mantap jiwa teman-teman ya. Itu akan mantap jiwa ya. Nah, kenapa Binance belum melisting Bitgetprice ya? Pasti banyak pertanyaan seperti itu. Binance belum melisting Bitgetprice. Salah satu syarat yang sangat-sangat penting adalah volume, peminat, komunitas. Itu yang paling terpenting. Komunitas kuat, volume perdagangan tinggi, tidak menutup kemungkinan ya, itu akan menjadi sesuatu hal yang mempercepat si Bitget ini bisa masuk ke dalam platformnya Binance. Contohnya kayak PP kemarin ya. PP kemarin tiba-tiba listing di berbagai cek, dan ada perpetualnya juga, ada fiturnya juga, karena apa? Volume transaksi di situ tinggi ya. Komunitas permintaan sangat tinggi. Itulah yang membuat salah satu Binance ini melisting daripada PP. Cuman Binance ngasih warning juga teman-teman ya. Saya akan mencantumkan PP, tapi saya nggak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal terhadap aset meme yang saya listing, gitu kan ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat top promotion project with market cap under 150 million ya, di mana di sini ada Listen the We Met is on the top 10 project ya teman-teman. Salah satunya di sini ada Bitgetprice teman-teman, ada Bitgetprice dengan 132 million ya, kurang lebih seperti itu. Mantap jiwa ya. Dan di sini teman-teman, untuk volume yang dihasilkan teman-teman, volume yang awalnya tadi dalam kondisi merah merona, tapi tim Brace ini atau developer akun Twitter resmi Brace ini ngomen di berbagai tweetan orang, ngomen di berbagai platform exchange tier 1 ya kan, ngomen ya pokoknya selamat buat PP kalau membahas tweetan tentang PP. Kalau di Binance ya intinya gitulah ya, semoga saja dia bisa masuk ke dalam platform Binance. Di sini mengalami lonjakan sekitar 81,9%, oke. Dan tiba-tiba naik lagi sampai 126% volumenya, dan yang terakhir ini kalau nggak salah 150-an persen teman-teman. Ini menunjukkan bahwasanya cukup berhasil juga dengan kenaikan volume yang cukup tinggi ya, dengan cara akun Twitter Brace ngomen di berbagai tempat gitu ya. Kita lihat saja perkembangannya teman-teman, kita lihat saja, semoga saja ya
Bridge ini segera memberikan updatean dan memberikan kejelasan perihal pembakaran. Dan untuk investasi ya saya sarankan teman-teman ya, menurut opini saya pribadi, minimal kalian punya 10 juta Bridge untuk jangka panjang gitu ya. Kita nggak ada tahu kripto ini akan naik tinggi, akan turun tinggi, tapi kalau menurut opini saya pribadi masih ada kesempatan untuk dapat cuan dari Bitget Bridge. Mungkin ini dulu Bridge, semoga sedikit bantu. Salam cuan.